Belanda adalah salah satu wilayah teraneh di peta Eropa. Dari atas, tampak seperti tanah yang tertata dengan presisi matematis. Kanal-kanal lurus, ladang-ladang yang terbagi sempurna, kota-kota padat, pelabuhan-pelabuhan kolosal, dan garis pantai yang dilindungi oleh struktur-struktur yang tampak terlalu besar untuk negara sekecil itu. Namun di balik citra yang tenang ini tersembunyi realitas yang mengkhawatirkan. Sebagian besar wilayah Belanda berada di atau di bawah permukaan laut, dan jutaan orang tinggal di daerah-daerah yang tanpa tanggul, bukit pasir, pintu air, dan pompa akan rentan terhadap banjir dahsyat. Namun negara ini terus berfungsi seolah-olah ancaman ini tidak terlihat. Kereta api, jalan raya, lingkungan perumahan modern, rumah kaca, bandara, dan pelabuhan beroperasi di lanskap yang secara alami seharusnya sangat rentan. Tetapi bagaimana Belanda dapat hidup di bawah permukaan laut tanpa banjir? Belanda bukan sekadar negara dataran rendah, ia adalah sebuah delta. Wilayah Eropanya terletak di tempat sungai-sungai besar, seperti Rhine, Meuse, dan Scheldt bertemu dengan Laut Utara setelah melintasi sebagian besar benua. Ini berarti negara ini menerima air dari dua sisi secara bersamaan. Di satu sisi, laut mendorong dengan pasang surut, badai, dan gelombang. Di sisi lain, sungai-sungai membawa volume air yang sangat besar dari pedalaman Eropa. Tambahkan kombinasi ini dengan curah hujan yang tinggi, tanah yang lunak, penurunan permukaan tanah, dan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Nama negara itu sendiri mengungkapkan kuncinya. Nederland berarti dataran rendah. Kata itu bukanlah metafora. Sebagian besar wilayah barat dan utara Belanda terdiri dari medan datar, sedimen sungai, rawa-rawa kuno, lahan gambut yang dikeringkan, dan lahan reklamasi. Selama berabad-abad, penduduknya tidak hanya menduduki lahan yang tersedia, mereka membentuknya. Mereka mengeringkan danau, mengelilingi dataran banjir dengan tanggul, mengekstrak air dengan kincir dan kemudian dengan pompa, dan mengubah permukaan air menjadi lahan pertanian. Proses ini menciptakan polder, salah satu fitur penting dari lanskap Belanda. Polder adalah area tanah yang dikelilingi oleh tanggul, di mana permukaan air dikendalikan secara buatan. Lokasinya mungkin di bawah permukaan laut, sungai, atau danau terdekat. Untuk menjaganya tetap kering, air hujan, rembesan, atau drainase harus dialirkan melalui saluran dan pompa. Ini adalah lahan yang ada karena seluruh sistem bekerja untuk menjaganya tetap kering. Selama abad pertengahan, banyak komunitas Belanda mulai mengatur diri mereka sendiri berdasarkan kebutuhan ini. Melindungi lahan dataran rendah membutuhkan kerjasama. Tanggul yang tidak terawat dengan baik tidak hanya memengaruhi satu keluarga, tetapi semua orang yang tinggal di belakangnya. Tekanan lingkungan ini melahirkan lembaga pengelolaan air yang sangat tua yang dikenal sebagai Waterschappen atau Dewan Air. Peran mereka adalah mengumpulkan dana, mengordinasikan pekerjaan, memelihara tanggul, dan memutuskan cara mengelola kanal dan permukaan air. Di wilayah yang rentan, pengelolaan air tidak dapat bergantung pada dorongan sesekali. Ia membutuhkan keberlanjutan. Perjuangan melawan air juga merupakan perjuangan melawan penurunan permukaan tanah. Di beberapa wilayah, pengeringan rawa gambut dan lahan basah memadatkan dan menurunkan tanah. Apa yang pada awalnya tampak seperti kemenangan atas air dapat menciptakan kerentanan baru. Semakin banyak yang dikeringkan, semakin rendah permukaan tanah. Dan semakin rendah permukaan tanah, semakin banyak lahan tersebut bergantung pada tanggul dan pompa. Belanda tidak hanya membangun pertahanan terhadap laut, mereka membangun cara hidup di tanah yang perlahan berubah di bawah kaki mereka. Itulah paradoks utamanya. Negara ini tidak kering karena alam mendukungnya. Kondisinya kering karena Belanda mempertahankan infrastruktur permanen untuk melawan proses alam yang tak pernah berhenti. Air menekan, meresap, naik, turun, mengikis, membawa sedimen, dan mencari jalur baru. Respons Belanda adalah mengantisipasi pergerakan ini sebelum menjadi bencana. Gambaran klasik Belanda adalah tembok laut. Meskipun gambaran ini tidak lengkap, namun tetap penting. Tembok laut adalah penghalang dari tanah, pasir, lempung, batu, aspal, atau material modern yang memisahkan daerah berpenduduk dari air. Fungsi dasarnya tampak sederhana, mencegah air masuk. Namun kenyataannya, tembok laut adalah struktur kompleks yang harus mampu menahan tekanan hidrolik, erosi, rembesan internal, gelombang, penurunan tanah, dan badai ekstrim. Tembok laut tidak hanya runtuh ketika air menerobosnya. Tembok laut juga dapat runtuh dari dalam. Jika air meresap melalui tembok laut atau di bawah fondasinya, air dapat membawa partikel tanah dan menciptakan saluran internal. Fenomena ini, yang dikenal sebagai pipping, dapat melemahkan struktur hingga titik kegagalan. Itulah mengapa pemeliharaan tembok laut di Belanda melampaui sekadar memeriksa ketinggian tembok. Pemeliharaan tersebut mencakup sensor, inspeksi, analisis, geoteknik, penguatan, dan pemantauan, bahkan untuk tanda-tanda terkecil, seperti kebocoran, deformasi, atau titik lunak.
Selain tembok laut buatan, bukit pasir pantai memainkan peran penting. Di beberapa wilayah pesisir Belanda, bukit pasir merupakan pertahanan alami terhadap laut utara. Sekilas, bukit pasir tampak seperti akumulasi pasir biasa, tetapi fungsinya sebagai cadangan material yang fleksibel. Saat badai, gelombang dapat mengikis sebagian bukit pasir. Kehilangan ini tidak selalu berarti kegagalan. Bukit pasir menyerap energi, berubah bentuk, dan melindungi bagian dalamnya. Kemudian, bukit pasir dapat dipulihkan melalui proses alami atau dengan penambahan pasir buatan. Pengisian kembali pantai dan bukit pasir adalah teknik mendasar. Alih-alih hanya membangun tembok kaku, Belanda menimbun pasir di titik-titik strategis sehingga arus, angin, dan gelombang mendistribusikan kembali material tersebut. Ini memperkuat garis pantai tanpa mengubah seluruh garis pantai menjadi penghalang beton. Strategi ini mengakui bahwa laut bukanlah musuh yang statis. Garis pantai yang dinamis perlu bergerak, tetapi dalam batas yang terkontrol. Polder melengkapi logika pertahanan awal ini. Di dalamnya, air dikelola seolah-olah tanah itu adalah bak mandi terbalik yang besar. Semua yang masuk harus dikeluarkan. Sebelumnya, kincir angin adalah kekuatan pendorong di balik sistem ini. Citranya menjadi terkait dengan lanskap Belanda karena selama berabad-abad kincir angin merupakan mesin hidrolik. Kincir angin mengangkat air dari saluran yang lebih rendah ke saluran yang lebih tinggi hingga dapat dibuang ke sungai, danau, atau laut. Seiring waktu, pompa uap, diesel, dan listrik menggantikan kincir angin, tetapi fungsinya tetap sama. Polder modern memiliki saluran drainase, stasiun pompa, pintu air, ketinggian air yang ditentukan, dan tim manajemen yang memutuskan berapa banyak air yang harus ditahan atau dilepaskan. Tujuannya bukan selalu untuk membuat tanah sekering mungkin. Dalam pertanian, alam, dan daerah perkotaan, permukaan air harus seimbang. Jika turun terlalu rendah, tanah dapat ambles atau mengalami degradasi. Jika naik terlalu tinggi, banjir lokal akan terjadi. Ketelitian adalah hal yang konstan. Sejarah modern pengelolaan air di Belanda ditandai oleh satu malam. Antara 31 Januari dan 1 Februari 1953, kombinasi badai laut utara, air pasang, dan tekanan atmosfer ekstrim mendorong air menerjang pantai Belanda, Belgia, dan Inggris Raya. Di wilayah Zeeland di Belanda dan daerah lain di barat daya, banyak tanggul jebol. Air menerjang dengan kekuatan yang menghancurkan. Seluruh desa terisolasi. Rumah, pertanian, dan jalan raya tenggelam. Lebih dari 1800 orang meninggal di Belanda. Banjir tahun 1953 bukan hanya bencana alam. Itu adalah sebuah pencerahan teknis dan politik. Banjir itu menunjukkan bahwa pertahanan yang ada tidak memadai untuk negara modern yang padat penduduk dan strategis secara ekonomi. Banjir itu juga menimbulkan pertanyaan yang mengkhawatirkan. Jika badai dapat menghancurkan begitu banyak tembok dalam satu malam, apa yang akan terjadi di masa depan dengan garis pantai yang lebih urban, infrastruktur yang lebih mahal, dan laut yang semakin tidak dapat diprediksi? Jawabannya adalah rencana Delta, salah satu transformasi hidrolik terbesar abad ke-20. Ide utamanya adalah mengurangi kerentanan wilayah barat daya Belanda dengan menutup atau mengendalikan beberapa saluran laut, muara, dan teluk. Alih-alih mempertahankan setiap kilometer garis pantai pedalaman dengan tanggul panjang yang terbuka, negara tersebut berupaya memperpendek garis pertahanannya. Garis pantai yang kurang rentan berarti lebih sedikit titik lemah. Dari program tersebut muncullah Delta Works, serangkaian bendungan, tanggul, pintu air, penghalang gelombang badai, dan pintu air yang sebagian besar tersebar di Zeeland dan Holland Selatan. Struktur ini mengubah lanskap negara tersebut. Beberapa menutup muara laut, yang lain memungkinkan pengendalian aliran air. Bersama-sama, mereka mengurangi risiko banjir di wilayah yang secara historis terpapar laut. Proyek yang paling ikonik adalah Oosterscheldekring atau penghalang Scheldt Timur. Awalnya, penutupan muara sepenuhnya dipertimbangkan. Namun, solusi itu akan menghancurkan sebagian besar ekosistem pasang surut dan memengaruhi kegiatan seperti perikanan dan budidaya kerang. Keputusan akhir lebih kompleks, membangun penghalang bergerak yang dapat tetap terbuka dalam kondisi normal dan menutup jika terjadi gelombang badai yang berbahaya. Solusi ini mempertahankan sebagian pergerakan alami pasang surut sekaligus memberikan perlindungan. Oosterscheldekring mencontohkan karakteristik penting dari model Belanda. Rekayasa tidak hanya bertanya bagaimana menghentikan air, tetapi juga apa konsekuensi dari penghentian tersebut. Menutup muara laut dapat melindungi sebuah kota, tetapi juga dapat mengubah sedimen, salinitas, fauna, flora, dan ekonomi lokal. Perjuangan melawan banjir tidak pernah semata-mata bersifat mekanis. Setiap proyek mengubah sistem kehidupan. Rencana Delta mengubah Belanda menjadi laboratorium global untuk pertahanan pantai. Namun, rencana ini juga memberikan pelajaran yang kurang terlihat.
Setelah tahun 1953, negara tersebut memahami bahwa bencana tidak hanya diperangi ketika terjadi. Bencana diperangi puluhan tahun sebelumnya dengan perencanaan skenario, peraturan, anggaran, lembaga, dan pemeliharaan berkelanjutan. Keamanan berhenti menjadi tindakan reaktif dan menjadi masalah kebijakan nasional. Salah satu struktur paling mengesankan dalam sistem Belanda adalah Maesland Kering, penghalang bergerak yang terletak di dekat Hoek van Holland di pintu masuk Nieuwe Waterweg, jalur air baru. Fungsinya adalah untuk melindungi wilayah Rotterdam dan sebagian Holland Selatan dari gelombang badai ekstrim dari Laut Utara. Pentingnya struktur ini menjadi jelas ketika mempertimbangkan apa yang ada di baliknya. Pelabuhan Rotterdam, salah satu pusat logistik terpenting di Eropa, serta kota-kota, industri, jalan raya, dan daerah padat penduduk. Maesland Kering bukanlah tembok tetap. Ia terdiri dari dua gerbang melengkung yang sangat besar, masing-masing terhubung ke lengan logam raksasa. Dalam kondisi normal, gerbang tetap terbuka di dok kering lateral, memungkinkan kapal untuk masuk dan keluar dari pelabuhan. Ketika kombinasi berbahaya antara pasang surut dan badai diperkirakan terjadi, sistem dapat menutup jalur air. Gerbang mengapung ke tengah saluran, sebagian terisi air, dan kemudian turun hingga berada di dasar. Pada saat itu, laut bertemu dengan pintu yang tertutup. Ukuran struktur yang sangat besar hampir tak terbayangkan. Ini bukan gerbang industri biasa, melainkan mesin sebesar monumen. Desainnya harus memecahkan masalah yang tampaknya kontradiktif. Melindungi wilayah yang rentan tanpa secara permanen menghalangi salah satu koridor maritim terpenting di benua ini. Bendungan permanen akan lebih sederhana, tetapi akan mengganggu aktivitas pelabuhan. Solusinya adalah pertahanan yang hanya muncul saat dibutuhkan. Prinsip ini diulang di berbagai bagian Belanda. Penghalang bergerak memungkinkan orang untuk hidup berdampingan dengan air pada waktu normal dan mengisolasi diri darinya selama peristiwa ekstrim. Ini adalah rekayasa kehadiran yang terputus-putus. Negara ini tidak hidup di balik tembok tertutup sepanjang waktu. Negara ini hidup di balik sistem yang mampu mengubah konfigurasi. Pengoperasian penghalang ini membutuhkan kepercayaan pada model meteorologi, sensor, komunikasi, protokol, dan otomatisasi. Bahayanya bukan hanya terletak pada kekuatan air, tetapi juga pada momen tindakan yang tepat. Menutup terlalu lambat dapat berakibat fatal. Menutup terlalu cepat dapat mengganggu navigasi, ekonomi, dan aliran air. Itulah mengapa mengendalikan penghalang bukanlah keputusan visual sederhana. Hal itu bergantung pada prediksi permukaan laut, angin, tekanan atmosfer, aliran sungai, dan margin keamanan. Rekayasa Belanda di sini menyerupai bentuk antisipasi. Sistem ini tidak menunggu air menghantam kota. Sistem ini menghitung kedatangannya sebelum terjadi. Dan perhitungan itu harus cukup tepat untuk membenarkan pergerakan mesin-mesin raksasa. Ada sesuatu yang hampir misterius tentang kenormalan ini. Jutaan orang tidur, bekerja, dan bepergian di daerah-daerah yang bergantung pada gerbang-gerbang monumental yang seringkali tak terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Negara ini berfungsi karena struktur. Struktur ini siap bertindak selama beberapa jam kritis yang dapat menentukan nasib seluruh wilayah. Meskipun penghalang besar menarik perhatian, kelangsungan hidup sehari-hari Belanda bergantung pada infrastruktur yang kurang spektakuler, drainase. Negara dataran rendah tidak hanya tergenang oleh laut. Negara tersebut juga dapat tergenang oleh hujan, rembesan, air tanah, dan sungai yang jenuh. Di banyak polder, air tidak memiliki saluran keluar alami karena tanahnya lebih rendah daripada kanal, sungai, atau laut di sekitarnya. Untuk membuangnya, air harus dinaikkan. Stasiun pompa adalah jantung dari operasi ini. Beberapa berukuran kecil dan lokal. Yang lain adalah fasilitas besar yang mampu memindahkan volume air yang sangat besar. Tugas mereka adalah untuk mempertahankan ketinggian yang ditentukan dalam jaringan kanal. Saat hujan, air jatuh di atap, jalan, ladang, dan jalan raya. Sebagian meresap ke dalam tanah. Sebagian mengalir ke parit dan kanal. Dari sana, sistem mengarahkannya ke stasiun yang memompanya ke badan air yang lebih tinggi. Jaringan ini berfungsi sebagai sistem sirkulasi buatan. Kanal-kanal ini bukan hanya fitur lanskap atau jalur wisata. Kanal-kanal ini adalah arteri hidrolik. Kanal-kanal ini memungkinkan penyimpanan, distribusi, dan pembuangan air. Di kota-kota seperti Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, dan Leiden, kanal-kanal merupakan bagian dari identitas perkotaan, tetapi juga bagian dari sejarah panjang pengelolaan air. Di balik penampilannya yang tenang terdapat logika tingkatan, pintu air, drainase, dan pengaturan. Kompleksitasnya meningkat karena tidak semua air perlu mengalir keluar segera. Pada periode kering, Belanda juga perlu menghemat air tawar. Negara yang sama yang takut akan banjir dapat menderita kekeringan, salinisasi, dan kekurangan air untuk pertanian, alam, dan industri.
Jika terlalu banyak air tawar dibuang ke laut, mungkin akan terjadi kekurangan air di musim panas. Jika terlalu banyak air asin masuk melalui sungai atau kanal, tanaman, ekosistem, dan persediaan akan terpengaruh. Pengelolaan air adalah koreografi antara kelebihan dan kekurangan. Perubahan iklim memperumit koreografi ini. Curah hujan yang intens dapat membanjiri sistem perkotaan dalam waktu singkat. Musim panas yang kering dapat menurunkan permukaan sungai dan meningkatkan intrusi air asin. Kenaikan permukaan laut meningkatkan tekanan pada pintu air dan pertahanan. Penurunan permukaan tanah memperburuk perbedaan antara lahan yang dihuni dan air di atasnya. Tantangannya bukan lagi hanya tentang membangun lebih tinggi. Ini tentang mengelola sistem yang lebih bervariasi. Teknologi memang membantu, tetapi tidak menggantikan pemeliharaan. Kanal yang tersumbat, pompa yang rusak, pintu air yang tidak terkoordinasi dengan baik, atau tanggul yang melemah dapat menimbulkan masalah lokal. Itulah mengapa keamanan Belanda bergantung pada rutinitas, pengukuran, inspeksi, pembersihan, perbaikan, pembaruan standar, dan simulasi skenario. Infrastruktur air tidak pernah selesai. Setiap generasi mewarisi pekerjaan sebelumnya dan harus menyesuaikannya dengan ancaman baru. Ini adalah salah satu kunci keberhasilan Belanda yang kurang terlihat. Banyak negara membangun struktur besar setelah bencana. Belanda telah membangun budaya manajemen harian. Air tidak hanya dikendalikan dengan monumen beton dan baja. Air dikendalikan dengan anggaran tahunan, teknisi khusus, badan pengelola air, sensor, peta, protokol, dan obsesi nasional hingga ke sentimeter terakhir. Selama berabad-abad, respons intuitif terhadap air adalah membangun tanggul yang lebih tinggi dan mencegahnya masuk. Logika ini menyelamatkan wilayah, tetapi juga memiliki batasnya. Ketika sungai dibatasi di antara tanggul yang tinggi, air tidak menghilang. Air hanya mengalir lebih tinggi dan dengan tekanan yang lebih besar. Jika terjadi banjir ekstrim, kegagalan tersebut dapat sangat menghancurkan. Lebih jauh lagi, dengan mencegah sungai menggunakan dataran banjir alaminya, ruang yang tersedia untuk menyerap aliran luar biasa berkurang. Pada akhir abad ke-20, Belanda menghadapi serangkaian banjir sungai yang mengkhawatirkan. Ancaman tersebut bukan berasal dari laut, tetapi dari sungai. Respons yang paling inovatif adalah program ruang untuk sungai. Prinsipnya mengubah pertanyaan. Alih-alih hanya bertanya bagaimana menahan air, program ini mulai bertanya di mana air dapat meluas dengan aman. Program ini mencakup langkah-langkah seperti memindahkan tanggul ke pedalaman, menurunkan dataran banjir, membuat saluran sekunder, memperdalam dasar sungai, menghilangkan rintangan, dan mencadangkan area di mana air dapat menempati ruang tanpa menghancurkan kota. Strategi ini bukan tentang menyerah pada sungai. Ini tentang mengarahkan perluasannya ke area yang telah disiapkan. Selama banjir, air membutuhkan volume. Jika seluruh area dikelilingi, diurbanisasi, dan dilindungi oleh tembok, permukaan sungai akan naik. Jika ada area perluasan yang terkontrol, banjir akan kehilangan ketinggian dan energinya. Secara praktis, memberi ruang bagi sungai bisa lebih efektif daripada membatasinya. Program ruang untuk sungai juga mengubah cara kita berpikir tentang lanskap. Pekerjaan hidrolik tidak lagi hanya dilihat sebagai pertahanan abu-abu, tetapi diintegrasikan dengan taman, cagar alam, area pertanian yang diadaptasi, dan ruang publik baru. Perlindungan banjir dikombinasikan dengan kualitas perkotaan dan restorasi lingkungan. Alih membangun batas kaku antara alam dan kota, wilayah dirancang agar mampu tergenang banjir tanpa menjadi tragedi. Pendekatan ini menunjukkan kematangan teknis yang signifikan. Belanda memahami bahwa tidak semua air perlu dikeluarkan. Terkadang, keamanan terletak pada keputusan di mana air dapat masuk. Keputusan itu membutuhkan peta risiko, perjanjian dengan masyarakat, kompensasi, desain ulang wilayah, dan visi jangka panjang. Ini bukan solusi sederhana karena menyiratkan penerimaan bahwa beberapa area akan memiliki fungsi hidrolik selama peristiwa ekstrim. Di negara di mana setiap meter persegi memiliki nilai, menyediakan ruang untuk air adalah keputusan yang mendalam. Ini berarti bahwa wilayah tersebut tidak diatur semata-mata untuk alasan ekonomi jangka pendek, tetapi untuk kelangsungan hidup kolektif. Misteri yang tampak di Belanda, hidup di bawah permukaan laut tanpa banjir, tidak hanya dipecahkan dengan penghalang raksasa, itu juga dipecahkan dengan kerendahan hati dalam menghadapi sungai. Negara itu belajar bahwa air bisa menjadi musuh jika diabaikan, tetapi juga sekutu jika dikelola dengan baik. Room for the River mewakili pergeseran paradigma tersebut. Ini bukan tentang menaklukkan air di mana-mana. Ini tentang memilih dengan cermat tempat di mana air dapat mengalir. Sistem pertahanan banjir nasional tidak akan cukup jika kota-kota tidak siap menghadapi curah hujan ekstrim. Dalam iklim yang lebih bervariasi, badai hebat dapat membebani sistem drainase perkotaan, bahkan ketika laut tenang dan sungai tidak meluap. Itulah mengapa Belanda juga berupaya melakukan adaptasi perkotaan.
Pertanyaannya bukan lagi hanya bagaimana melindungi negara dari perbatasannya, tetapi bagaimana membuat setiap lingkungan lebih tahan terhadap air. Rotterdam adalah salah satu contoh yang paling terkenal. Kota ini menggabungkan pelabuhan, industri, lingkungan padat, penduduk, dan daerah dataran rendah. Di sana, telah dikembangkan plaza air, atap hijau, ruang publik yang dapat tergenang air, dan sistem penyimpanan sementara. Plaza air dapat berfungsi sebagai lapangan olahraga atau ruang rekreasi pada hari-hari biasa, dan sebagai waduk selama hujan lebat. Alih-alih langsung mengalirkan semua air ke sistem pembuangan limbah, plaza air menampung air tersebut dan mengurangi tekanan pada sistem. Atap hijau memiliki tujuan lain. Atap hijau menyerap sebagian air hujan, memperlambat aliran permukaan, meningkatkan isolasi termal, dan mengurangi efek pulau panas perkotaan. Di kota dataran rendah, setiap menit keterlambatan dapat sangat berarti. Jika seluruh air hujan mencapai sistem drainase sekaligus, talang dan pipa akan jenuh. Jika sebagian air hujan tertahan di atap, kebun, taman, dan waduk, tekanan puncak akan berkurang. Ada juga lingkungan dan rumah yang dirancang untuk hidup berdampingan dengan fluktuasi permukaan air. Beberapa rumah terapung atau amfibi dapat naik bersama permukaan air dalam situasi terkontrol. Ini bukanlah solusi untuk seluruh negara, tetapi menggambarkan gagasan utama. Adaptasi tidak selalu tentang menjauhkan air. Terkadang, adaptasi adalah tentang merancang bangunan yang mampu menoleransi keberadaan air. Di daerah pelabuhan dan tepi sungai, perencanaan kota menggabungkan margin keamanan, jalur evakuasi, peningkatan permukaan tanah, penghalang lokal, dan material yang tahan lama. Kota dipahami sebagai infrastruktur hidrolik yang diperluas. Jalan, taman, tempat parkir, plaza, dan bangunan semuanya dapat menjadi bagian dari sistem tersebut. Adaptasi perkotaan ini kurang terlihat dibandingkan penghalang gelombang badai, tetapi semakin penting. Banjir modern tidak selalu datang seperti gelombang sinematik dari laut. Banjir dapat muncul sebagai hujan yang meluap di saluran pembuangan, kanal yang perlahan naik, kombinasi pasang tinggi, dan drainase yang tersumbat, atau rembesan yang memengaruhi ruang bawah tanah dan terowongan. Ancaman ini bersifat multifaset, dan oleh karena itu, responsnya juga harus multifaset. Lapisan tanah bawah perkotaan menambah kompleksitas tersendiri. Belanda memiliki terowongan, garasi parkir bawah tanah, jaringan listrik, kereta bawah tanah, sistem pembuangan limbah, dan kabel di area di mana air tanah harus dikendalikan. Kota dataran rendah tidak hanya melindungi jalan-jalannya, ia juga melindungi apa yang ada di bawahnya. Dimensi bawah tanah ini menciptakan kerentanan yang tersembunyi karena banyak kekurangan tidak terlihat sampai air sudah masuk. Kota modern Belanda menyerupai organisme yang dirancang untuk menyerap guncangan. Kota ini tidak kebal, tetapi memiliki redundansi. Jika satu bagian menerima terlalu banyak air, bagian lain dapat menyimpannya. Jika kanal meluap, pintu air mengatur alirannya. Jika curah hujan melebihi ambang batas tertentu, ruang publik akan berubah fungsi. Normalitas perkotaan dipertahankan oleh kapasitas transformasi yang cepat ini. Sistem Belanda adalah salah satu yang paling maju di dunia, tetapi tidak menghilangkan ketidakpastian. Perubahan iklim menimbulkan pertanyaan yang tidak nyaman. Sejauh mana negara dataran rendah dapat beradaptasi jika permukaan laut naik selama berabad-abad? Skenario bervariasi tergantung pada emisi global, dinamika es kutub, dan respons lautan. Tetapi arah umumnya jelas. Permukaan laut naik, dan negara delta harus bersiap sebelum perubahan menjadi tidak dapat diubah. Kesulitannya tidak hanya terletak pada permukaan laut rata-rata. Badai, pasang surut, gelombang, debit sungai, dan penurunan tanah juga penting. Kenaikan beberapa sentimeter mungkin tampak kecil, tetapi di sistem pesisir dataran rendah, hal itu mengubah margin keamanan. Pintu air harus ditutup lebih sering. Bukit pasir membutuhkan lebih banyak pasir. Tanggul membutuhkan penguatan. Debit sungai ke laut dapat menjadi lebih sulit jika permukaan laut lebih tinggi daripada sungai selama periode tertentu. Penurunan tanah memperburuk tantangan. Di daerah dengan kekeruhan atau sedimen lunak, tanah dapat terus menurun karena pemadatan, drainase, dan aktivitas manusia. Hal ini menciptakan semacam efek gunting. Permukaan laut naik dan sebagian daratan turun. Perbedaan relatifnya meningkat. Rekayasa harus menanggapi kedua pergerakan tersebut. Program Delta Belanda mengatasi masalah ini dengan rencana jangka panjang. Pendekatannya mencakup keselamatan banjir, ketersediaan air tawar, dan adaptasi spasial. Perlindungan bukan lagi hanya untuk badai berikutnya, tetapi untuk beberapa dekade. Negara ini bekerja dengan skenario, tinjauan berkala, dan keputusan bertahap. Alih-alih memilih satu solusi definitif, mereka berupaya untuk menjaga agar pilihan tetap terbuka. Fleksibilitas ini sangat penting karena tidak ada yang tahu secara pasti laju perubahan di masa depan. Jika permukaan laut naik secara moderat, penguatan, lebih banyak pasir, penghalang yang lebih baik, dan adaptasi teritorial akan cukup.
Jika kenaikan tersebut meningkat karena hilangnya es secara besar-besaran di Greenland atau Antartika, keputusan yang diambil bisa menjadi jauh lebih radikal. Di cakrawala itu, muncul pertanyaan besar. Seberapa tinggi garis pantai dapat naik? Area mana yang harus selalu dilindungi? Infrastruktur mana yang harus diadaptasi terlebih dahulu? Bagaimana memastikan ketersediaan air tawar? Dan apa yang harus dilakukan dengan wilayah yang semakin mahal untuk dipelihara? Misteri yang belum terpecahkan bukanlah apakah Belanda tahu cara mempertahankan diri saat ini. Bukti menunjukkan bahwa mereka tahu cara melakukannya dengan sangat efektif. Misterinya adalah berapa lama keseimbangan ini dapat dipertahankan jika kondisi planet berubah lebih cepat daripada upaya manusia. Jawabannya tidak hanya bergantung pada insinyur Belanda. Itu juga bergantung pada emisi global, politik internasional, ekonomi, teknologi, dan perilaku lapisan es yang terletak ribuan kilometer jauhnya. Meskipun demikian, sejarah Belanda mengungkapkan sebuah keuntungan. Negara ini tidak menunggu masalah menjadi terlihat sebelum bertindak. Budaya hidroliknya didasarkan pada antisipasi. Ini tidak menjamin keamanan absolut, tetapi mengurangi improvisasi. Di dunia di mana banyak kota pesisir bereaksi terlambat, Belanda mempelajari skenario sebelum menjadi keadaan darurat. Pelajaran besarnya adalah bahwa hidup di bawah permukaan laut bukan berarti dengan sombong menentang alam. Itu berarti menerima aturannya dengan sangat teliti. Setiap tanggul, setiap pompa, setiap kanal, setiap penghalang, dan setiap zona banjir adalah bagian dari kesepakatan yang rapuh. Air selalu berusaha untuk kembali. Belanda selalu memperhitungkan bagaimana mencegahnya, mengalihkannya, atau menerimanya tanpa mengalami keruntuhan. Singkatnya, Belanda hidup di bawah permukaan laut karena telah mengubah ancaman geografis menjadi struktur nasional. Keamanannya tidak bergantung pada satu proyek tunggal, penemuan terisolasi, atau perbatasan yang kaku terhadap lautan. Keamanannya bergantung pada sistem komprehensif yang terdiri dari tanggul, bukit pasir, polder, stasiun pompa, kanal, penghalang bergerak, rencana tata kota, badan pengelola air, model iklim, dan keputusan politik yang dipertahankan selama berabad-abad. Kuncinya terletak pada keberlanjutan. Tanggul yang terbengkalai berhenti menjadi pertahanan. Pompa yang tidak terawat menjadi kerentanan. Kota yang kedap air di seluruh permukaannya justru menumpuk resiko. Garis pantai yang tidak menambah pasir kehilangan perlindungan. Itulah mengapa model Belanda berfungsi sebagai sistem pengawasan permanen. Negara ini tidak mengalahkan air sekaligus. Negara ini mengelolanya setiap hari. Negara ini juga belajar untuk menyesuaikan strateginya. Pertama, negara ini membangun pertahanan untuk mencegah air masuk. Kemudian, negara ini membangun struktur monumental untuk menutup muara berbahaya dari laut. Kemudian, negara ini memahami bahwa beberapa sungai membutuhkan ruang, bahwa beberapa alun-alun dapat menyimpan air hujan, dan bahwa beberapa kota harus dirancang untuk hidup berdampingan dengan peristiwa ekstrim. Evolusi ini menunjukkan bahwa perlindungan bukanlah ide yang tetap. Ini adalah adaptasi yang berkelanjutan. Paradoks itu tetap ada. Salah satu negara Eropa yang paling tertata, makmur, dan terhubung secara padat, terletak di tanah yang, tanpa campur tangan manusia, akan jauh lebih rentan. Di bawah jalan raya, pelabuhan, pertanian, dan lingkungan modernnya terdapat mesin senyap yang menopang kehidupan sehari-hari. Air selalu ada di dekatnya, terkadang di atas, terkadang di balik penghalang, terkadang di bawah tanah, terkadang menunggu badai. Belanda tidak banjir karena telah belajar membaca air seperti sedikit tempat lain di dunia. Negara ini mengukurnya sebelum tiba, menahannya ketika mengancam, memompanya keluar ketika menumpuk, dan memberinya ruang bila perlu. Kombinasi perhitungan, kesadaran sejarah, dan rekayasa ini mengubah negara dataran rendah menjadi pembangkit listrik tenaga air. Tetapi ketegangan tetap ada. Di masa depan, permukaan laut akan naik, sungai akan berubah, dan badai akan menguji setiap margin keamanan. Sejarah Belanda belum berakhir. Sejarah itu terus ditulis dalam sentimeter, pintu air, dan pasang surut.